Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam semangat. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Anak-anakku sekalian, tidak terasa sudah sebulan kalian berada di rumah sebagai siswa SMK Muhammadiyah 4. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan dan apa yang kita pelajari hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita inginkan hari ini mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar tentang karakteristik perguruan Muhammadiyah. Sekarang kita akan belajar tentang janji pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah itu dia punya janji. Janjinya tidak hanya kepada seluruh manusia, tetapi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong tentang janji, di surat An-Nisa ayat 32 Allah menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang berjanji itu adalah utang, dan utang itu wajib dibayar, maka janji itu wajib ditunaikan dengan baik. Anak-anakku sekalian, janji pelajar Muhammadiyah itu, kalau kita sekolah di Muhammadiyah, setiap hari Senin itu diikrarkan oleh anak-anak pelajar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah wajib mengetahui apa itu janji pelajar Muhammadiyah, karena janji itu di Muhammadiyah itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Apa janji pelajar Muhammadiyah isinya itu? Nanti janji pelajar Muhammadiyah yang anak-anak pelajari itu nanti diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kehidupan kita terarah, baik dari segi agama, sosial, hubungan dengan masyarakat, maupun kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji pelajar Muhammadiyah itu yang pertama adalah berjuang menegakkan agama Islam. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus berjuang bagaimana menegakkan agama Islam itu dengan baik. Bagaimana menegakkan agama Islam itu, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kita hidup di dunia ini bukan tanpa alasan. Kita hidup di dunia ini dilahirkan oleh ibu kita, kemudian dinafkahi oleh bapak kita. Kita sebagai orang tua wajib, sebagai anak wajib menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, ini kewajiban kita sebagai pelajar Muhammadiyah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak saja untuk urusan dunia, tetapi sampai kepada akhirat. Apa kata Nabi? Tuntutlah kamu ilmu dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Apa manfaatnya ilmu itu? Sangat banyak, terutama bagi kita. Ibu bisa ngomong di sini bersama anak-anak ibu sekalian karena ibu belajar mencari ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar Muhammadiyah
wajib menghukumnya, menuntut ilmu sesuai dengan perintah agama Islam yang kita anut. Yang keempat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Nah, kalau udah ada ilmunya, dia harus bisa bekerja keras. Kemudian ada ilmunya, dia harus mandiri. Itulah orang-orang Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar belajar di Muhammadiyah, tetapi ada amanah di dalamnya itu untuk menjadikan pribadi yang Islami yang membawa misi Muhammadiyah itu amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Pelajar Muhammadiyah itu harus rela berkorban, membantu orang lain dan membantu sesama. Karena ajaran Islam itu dikatakan bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, jangan mengharapkan orang lain itu membalas apa yang kita beri, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus bisa menempatkan diri mana untuk kita bawa ke akhirat, mana untuk kita hidup di dunia. Maka Muhammadiyah khususnya dan umumnya Islam mengajarkan bahwa anak-anak yang belajar di Muhammadiyah harus bisa berkorban untuk orang lain dan bisa membantu dan menolong orang lain dimanapun kita berada. Kemudian yang keenam, sebagai pelajar Muhammadiyah yang keenam adalah sanggup melaksanakan amal usaha Muhammadiyah. Sanggup melaksanakan amal usaha Muhammadiyah di sini, yang termasuk amal usaha Muhammadiyah itu apa? Amal usaha Muhammadiyah itu antara lain ya yang kita pakai sekarang adalah sekolah, rumah sakit, klinik, panti asuhan, masjid dan lain sebagainya yang merupakan kekayaan-kekayaan yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah. Jadi intinya sebagai pelajar Muhammadiyah kita mampu menghafal janji pelajar Muhammadiyah itu yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Janji pelajar Muhammadiyah: 1. Berjuang menegakkan agama Islam. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Yang keenam, sanggup melaksanakan amal usaha Muhammadiyah atau siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Jadi yang keenam itu siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Masuknya sebagai pelajar Muhammadiyah wajib mengembangkan amal usaha Muhammadiyah kemana saja kita berada. Karena kita sekolah di Muhammadiyah udah menjadi warga Muhammadiyah. Itu anak-anakku sekalian, kita sebagai orang Islam yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Kemarin di bab 1 udah Ibu jelaskan ada 40 kalimat yang menunjukkan bahwa tujuan Muhammadiyah itu antara lain 1. Jujur, berakhlakul karimah yang baik, menjadi contoh, rendah hati, tawadu, proaktif, selalu berprasangka baik atau positive thinking,
baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus punya identitas, harus punya jati diri sebagai umat Islam itu sendiri pada umumnya dan khususnya sebagai warga Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu mendidik anak-anakku sekalian menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, karena kita hidup di dunia itu berinteraksi dengan orang lain. Tidak boleh kalau menjadi manusia itu ego, hanya kepentingan saya yang saya bisa lakukan. Enggak. Di Muhammadiyah itu yang namanya Muhammadiyah adalah perserikatan. Maka oleh karena itu, karena Muhammadiyah adalah organisasi perserikatan, organisasi berkumpul, maka Muhammadiyah itu kita sebagai orang yang berada di dalamnya, warga Muhammadiyah, kita harus bisa menjaga antara sesama warga Muhammadiyah. Tidak ada ego, tapi hanya ada kita. Bagaimana caranya menjadikan Muhammadiyah itu adalah sama-sama kita menjalankannya dengan baik sebagai tuntunan pelajar Muhammadiyah. Kita berkomitmen di situ, sanggup melaksanakan atau siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Berarti kita harus melaksanakan apa yang ada di dalam Muhammadiyah itu. Sebagai misinya adalah menjalankan syariat Islam yang sebenar-benarnya, yang utama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang dimana kita berada, orang lain sangat mengharapkan kehadiran kita, dan pada saat kita berada di situ orang lain merasa enak dengan kita. Oleh karena itu sebagai pelajar Muhammadiyah, mari sama-sama kita mengaplikasikan janji pelajar Muhammadiyah. Hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Salam sehat, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini menjadikan kalian anak-anakku lebih paham bagaimana hidup di atas dunia itu dan akan kembali ke akhirat, dan harus kita bawa amal ibadah yang baik dan yang banyak. Akhirul kalam, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Ibu sekarang bisa membawa kalian menjadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.